Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan lan nabil mustafa wa alihil mustakmilina syurafa wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nawi fiha mawiyatu qarribul aqsa bilafdil munjazi wa tafsutul badala biwa'din munjazib wa taktadi ridan bi ghairi suhti fa'iqatan alfiyata bani muti wa huwa bisabkin haizun tafsilan mustawjibun sana'iyal jamila wallahu yakdi bi bati wafira li walahu fi darajatil akhirah kalamuna lafdun mufidun kasakin wasmun wa fi'lun summa rafunil kalim wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Peserta demonstrasi pertama atas nama Abdul Aziz akan membacakan kitab Fathul Mu'in. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus saumi tining kak ditobab panekan nerangake tentang puasa. Huwa tining saum luwatan mungku bahasa al imsaku panekan ngekar. Wa syar'an ben tining saum mungku hukum syariat imsakun panekan ngekar an mufattirin dari banyak-banyak barang se abatalaki bisurutihi kalaban banyak syarat saum al atiyati sepakal tekah ibudi. Wa furido ban ifardoaki pona pasaum fi sa'bana dalam bulan Sa'ban fi sanati dalam tahun as-saniyati sekaping 2 minal hijrati dari hijrana kanjeng Nabi. Wa huwa bantining saum min khoso isina paneka setengah dari banyak-banyak kekhususan kita. Wa minal ma'lum. Coba jelas aki tentang bab sebaca. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa memiliki dua definisi. Ada kalanya puasa menurut istilah dan ada puasa menurut bahasa. Adapun puasa menurut bahasa ialah menahan diri, sedangkan puasa menurut hukum syariat ialah menahan diri dari beberapa perkara yang dapat membatalkannya, seperti contoh makan dan minum di siang hari. Adapun puasa tersebut itu diwajibkan pada tahun kedua di bulan Sya'ban tepatnya dan setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa lugatan al-imsaku. Huwa dalam ilmu nahu dinamakan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Huwa di sini dinamakan sebagai kalimat isim domir. Isim domir. Coba jelaskan dan berikan kaidah tentang definisi isim domir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dinamakan isim domir ialah sesuatu lafaz yang menunjukkan makna ghaib ataupun khudur. Kama qala Ibnu Malik, famali di ghaibatan au khuduri ka anta wa huwa sami bidhamir. Huwa termasuk kategori isim domir. Isim domir termasuk kategori isim mu'rab apa mabni?
Bismillahirrahmanirrahim. Isim domir di sini termasuk kategori mabni. Mabni. Alasan kenapa isim domir itu mabni? Isim domir dimabnikan karena lisyabahil minal hurufi mutni, karena memiliki keserupaan terhadap kalimat huruf. Ada berapa kalimat isim yang serupa dengan kalimat huruf? Ada 4, yaitu syibi watni, syibi maknawi, syibi iftikori. Coba sebutkan dalam bentuk nazam. Bismillahirrahmanirrahim. Kasyabahil watni fisma jitana wa maknawi fi mata. Buah lugatan al-imsakuh. Al-imsakuh itu dibaca apa? Dibaca rofa. Kenapa al-imsaku dibaca rofa? Karena menjadi khobar. Karena menjadi khobar. Apa yang dinamakan khobar? Bismillahirrahmanirrahim. Al-khobaru huwa ismun marfu'un. Khobar itu terbagi menjadi beberapa bagian. Sebutkan. Dibagi menjadi 2 bagian, yaitu khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Sedangkan khobar ghairu mufrad itu dibagi 2, khobar ghairu mufrad jumlah dan syibhul jumlah. Adapun yang jumlah itu dibagi 2 juga, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan untuk syibhul jumlah itu ada 2, yaitu dzarf dan al-imsakuh itu termasuk kategori kalimat apa? Kalimat isim. Kalimat isim. Kenapa bisa termasuk kalimat isim? Karena ada tanda kalimat isimnya berupa al. Berupa al. Coba sebutkan pembagian al dalam ilmu nahu. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ilmu nahu al tersebut dibagi menjadi 2. Ada kalanya al-ahdiyah dan yang kedua ialah al-jinsiyah. Sedangkan untuk al-ahdiyah di sini dibagi menjadi 3. Al li ahli dzikri. Wa sar'an, lafadz sar'an di situ juga termasuk kalimat isim karena ada tanda berupa tanwin. Coba berikan saya pembagian tanwin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tanwin pada awal pembuatannya itu ada 10. Cuma yang masuk terhadap kalimat isim itu 4. Di antaranya tanwin tamkin, 2 tanwin tamkir, tanwin muqabbalah dan tanwin iwad. Dan sedangkan tanwin iwad itu dibagi 3, yaitu iwad anil harfi, iwad anil jumlati dan iwad anil ismi. Cukup. Selanjutnya saudari Siti Aisyah untuk demonstrasi dalam ilmu faraid. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pengertian dari ilmu faraid? Bismillahirrahmanirrahim. Faraid adalah ilmu tentang bagaimana caranya membagi harta warisan secara fikih dan hitungan. Hukum mempelajari ilmu faraid dalam Islam adalah fardu kifayah. Apabila sudah ada orang yang cukup melaksanakannya, maka sunnah hukumnya bagi yang lain. Hikmah di balik adanya ilmu faraid itu apa? Mempelajari ilmu faraid mempunyai banyak hikmah. Salah satu hikmahnya adalah 1. Dapat mewujudkan atau menciptakan keadilan dalam masyarakat. 2. Dapat menghindarkan umat muslim dari persengketaan dalam keluarga yang disebabkan oleh pembagian harta warisan. Ilmu faraid itu terbagi menjadi 2 atau membagi 2 cara dalam mewaris. Pertama yaitu fardun, pembagian yang prosentasinya sudah jelas atau ditentukan secara syariat. Kedua yaitu taksib, adalah pembagian yang tidak pasti karena masih menunggu keluarga yang lain. Coba jelaskan pembagian dalam keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian furud dalam ilmu faraid ada 6, yaitu nisfun, rubu, sulus, sulusan, sudus, dan tumun. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 11 sampai ayat 12. Sedangkan taksib atau asobah dibagi menjadi 3, asobah bin nafsi, asobah bil ghair, dan asobah ma'il ghair. Asobah bin nafsi taksib karena dirinya sendiri dan bukan karena orang lain. Anggotanya ada 14, ibnun, ibnubnin, abun, abun ab, akhun syakik, akhun liab, ibnun akhun syakik, ibnun akhun liab, amun syakik, amun liab, ibnun amun syakik, ibnun amun liab, maula mu'tik dan maula mu'tikoh. Yang kedua adalah asobah bil ghair, taksib karena bergabung dengan saudara laki-laki. Anggotanya ada 4, bintun, bintubnin, ukhtun syakiko dan ukhtun liab. Dan yang terakhir adalah asaba ma'il ghair, taksib karena bergabung dengan keturunan perempuan. Anggotanya ada 2, ukhtun syakiko dan ukhtun liab. Dalam ilmu faraid, ayah dan ibu juga mendapatkan bagian.
Dan coba sebutkan berapa bagian ayah dan ibu dan beserta alasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah mendapatkan bagian 1/6 jika ada anak keturunan laki-laki. Mendapatkan bagian 1/6 plus bagian, yaitu sisa jika ada anak keturunan perempuan saja. Mendapatkan bagian, yakni sisa saja, jika sama sekali tidak ada anak keturunan. Sedangkan ibu mendapatkan bagian 1/3 jika tidak ada anak keturunan dan 2 atau lebih saudara almarhum. Mendapatkan bagian 1/6 jika ada anak keturunan dan 2 saudara almarhum. Mendapatkan bagian 1/3 dari sisa, yaitu sulusul baqi, setelah zauj atau zaujah mengambil bagiannya. Hal ini terjadi dalam 2 masalah, di mana 2 masalah ini dikenal dengan nama gharrawan atau mariyatan. Cukup. Pembacaan ikrar wisudawan wisudawati Madrasah Diniyah As-Salafiyah tahun pelajaran 1445-1446 Hijriah dipimpin oleh saudara Nurholis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami wisudawan wisudawati wisudawan wisudawati Madrasah Diniyah As-Salafiyah Madrasah Diniyah As-Salafiyah tahun pelajaran 1445-1446 Hijriah 1445-1446 Hijriah berjanji 1. 1. Bertakwa kepada Allah yang Maha Esa. Bertakwa kepada Allah yang Maha Esa. 2. 2. Mengamalkan ilmu yang dimiliki Mengamalkan ilmu yang dimiliki dan mengembangkannya. 3. 3. Menjaga nama baik madrasah, Menjaga nama baik madrasah, orang tua dan guru. 4. 4. Bertindak jujur, Bertindak jujur, sopan, sopan, dan tahu harga diri. 5. 5. Berbakti kepada bangsa Berbakti kepada bangsa dan negara. dan negara. Persembahan mars dan puisi oleh wisudawan wisudawati Madrasah Diniyah As-Salafiyah tahun pelajaran 1445-1446 Hijriah. Junan penuh dan
sangkung rasana seape saat terorasana amolang sadang jangka walaupun seringnya keatena tak bisa semalas satu jajasana mencoba bisa ngarep dekari dona samo ke oleh barokana oh ini karasa tak artena keajunannya seporana ajunan penutan dalam hati ajunan cukan seesko aroma sesepe koe aktina dadi santre Engkau berikan cahaya yang akan pergi namun Engkau berjanji akan kembali tapi kami tak mengerti kapan kita berjumpa lagi. Entah itu esok atau nanti. Malam pun menjadi saksi atas terjadinya perpisahan ini. Kini kami akan pergi, namun jasamu akan selalu kami kenang di sanubari. Bulan mengintai di celah awan, bersemayam senyum, sayu sendu. Kini telah undur secara perlahan, hilang ditelan gulita malam. Indahnya bintang kini sudah tak berarti, sinar bulan pun kini telah pergi menuju langit yang begitu tinggi. Tak sedikit pun menyisakan harapan bagi kami. sangkung rasana seape saat terorasana amolang sadang jangka Walaupun seringnya keatena tak bisa semalas satu jajasana mencoba bisa ngarep dekari dona samo ke oleh barokana oh ini karasa kada artena keajunannya seporana ajunan penutan dalam hati ajunan cukan seesko sampai arena ngajari santre kakenang rasa sora satu santre
hati santren. Penyerahan cenderamata wisudawan wisudawati kepada wali kelas 6 Madrasah Diniyah As-Salafiyah Ustadz Abdul Majid Hasan diwakili oleh Ketua kelas 6 Saudara Izul Muttaqin. Wisudawan wisudawati diperkenankan meninggalkan panggung kehormatan. Selanjutnya, sesi foto bersama wisudawan wisudawati Madrasah Diniyah As-Salafiyah bersama para masyaikh Pondok Pesantren As-Salafi Al-Baihaqi.